Sosok Amin, apa kabar semua? Para pencinta Liga Campuran Single Bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya selalu fit. Amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang di Ronton Film ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang Presya Mantul. Nah, gak usah ucap lagi, langsung aja Amin kasih Presya Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Campuran ataupun Single Bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar bisa berbagi prediksi Presya Mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang mempersiapkan untuk malam ini. Seperti biasa, 4 match untuk dini hari di tanggal 29 Januari di Liga Akhir Pekan, ya kan? Di sini ada Cremonese melawan Inter Milan. Di kelas sementara di sini Inter Milan ini posisi keempat dengan mutu 37, sedangkan Cremonese ini dia di zona degradasi di peringkat ke-20 dengan mutu 8. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 2 kali pertandingan, di sini 2 kali kemenangan untuk di Inter Milan. Di menit terakhir di sini nggak bisa sendiri di kandang Inter Milan. Di sini di Inter Milan menang dengan 3-1. Untuk permainan Cremonese di sini cukup lumayan berantakan. Sekali kemenangan di Liga Coppa Italia, sekali bakal imbang melawan Bologna dan 2 kali menang kekalahan. Sedang permainan Inter Milan di sini 3 kali kemenangan dan sekali menang kekalahan atas Empoli di kandangnya sendiri. Nah, juga sumber minus lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak disemain. Untuk di Cremonese ini ada 2 pemain, sedang di Inter Milan ada 3 pemain yang tidak disemain. Dan untuk kedua tim ini masih ada pemain yang masih dipertanyakan bermain nggak di match kali ini. Untuk pemain Cremonese di sini bermain di home-nya 2 kali kemenangan di Liga Coppa Italia dan 3 kali menang kekalahan. Nah, sementara di sini Cremonese di sini bermain di home-nya cukup ya acak adut dibilang, ya kan. Di sini dia cukup bertahan melawan AC Milan sama Udinese di sini di Liga Italia Serie A-nya. Dalam sementara akhirnya dia mampu cuma 3 kali kemenangan di Liga Coppa Italia-nya dan 2 kali kemenangan untuk di klub landingnya, 2 kali berakhir imbang melawan AC Milan dan Udinese, dan selebihnya 5 kali menang kekalahan. Sedang permainnya Inter Milan di sini bermain di away-nya cukup main bagus, 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, sementara akhirnya sini Inter Milan di sini bermain di away-nya cukup ya, bisa sendiri kan, cukup main bagus. Di sini dia mampu dalam sementara akhirnya 6 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan selebihnya 2 kali menang kekalahan atas Bayern Munchen sama Juventus. Nah, lebih gawat pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Inter Milan yang pur Cremonese 1/4, 1/1 sama 3/4. Kalau kita vendernya 2/4, 3, 2/5 sama 3/4. Nah, di sini purannya cukup lumayan besar, apalagi untuk di head to head kedua tim dan untuk di klasemen ya propornya lebih condong ke Inter Milan. Nah, dilihat dari odds minusnya di sini pun lebih condong ke Inter Milan bisa menang selisih 2 gol di pur di satunya. Karena waktu di sini Inter Milan ya, apalagi di performa terakhir itu melawan Empoli itu dia menang kekalahan, dia akan di kandangnya sendiri. Waktu di sini Inter Milan pasti mengejar ketinggalannya. Bahkan di sini pasang di pur di satunya untuk di Inter Milan. Kalau di vendernya pasang di under di 3-nya, karena pada skor ini bakalan 2-0 aja untuk di Inter Milan. Oke, wah. Lanjut kita ke Bundesliga Jerman, Bayern Munchen melawan SR Frankfurt. Di kelas sementara di sini, Bayern Munchen ini dia posisi memimpin peringkat pertama dengan mutu 36. Sedangkan SR Frankfurt ini dia peringkat keempat dengan mutu 31. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Bayern Munchen dan 2 kali kemenangan untuk di SR Frankfurt. Nah, di menit terakhir di situ bisa sendiri, ya kan. Di menit terakhir di sini di kandangnya SR Frankfurt di Liga musim lalunya, di situ Bayern Munchen ngebantai dengan restu 6-1 di kandangnya SR Frankfurt. Sekarang di kandangnya Bayern Munchen. Untuk permainannya Bayern Munchen di sini sekali kemenangan dan 3 kali berakhir imbang di menit terakhirnya. Sedang permainannya SR Frankfurt di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang di menit terakhirnya. Nah, itu juga sumber news lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak disemain. Untuk di Bayern Munchen ini ada 5 pemain yang tidak disemain. Sedang di SR Frankfurt ada 4 pemain yang tidak disemain. Dan 1 pemain lagi masih dipertahankan untuk di Bayern Munchen. Untuk pemainnya Bayern Munchen di sini bermain di home-nya 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, sementara di sini Bayern Munchen di sini bermain di home-nya cukup bagus. Apalagi terakhir di situ melawan FC Cologne. Di situ dia berakhir imbang, ya kan. Kemarin tuh perannya cukup besar juga. Dalam sementara akhirnya di sini dia mampu 7 kali kemenangan dan selebihnya 3 kali berakhir imbang. Sedang permainannya SR Frankfurt di sini bermain di wing-nya
3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, sementara di sini SR Frankfurt di sini bermain di UIN-nya, ya wah bisa sendiri kan, cukup yang bagus. Di sini dia cuma 2 kali menang kekalahan di Liga Klub Selandia, 3 kali bahkan imbang dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Nah, juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini badan handicap Bayern Munchen ya, pur SR Frankfurt 1,5, 1,3/4, 1,4 sama 2. Kalau tiap vendornya 3,5, 3,3/4, 3,4 sama 4. Nah, di sini purna cukup besar, ya kan? Jelas di sini kandangnya Bayern Munchen, apalagi untuk di head-to-head kedua tim di situ. Ya, Bayern Munchen ngebantai dengan 161. Dan untuk di klasemen dan untuk di sini sebagai tim Roma juga jelasnya untuk di Bayern Munchen. Tapi untuk dilihat dari puranya cukup main besar sini, wak meyakinkan di sini pun ya Bayern Munchen pun menang tipis di sini. Karena wak meyakinkan di sini, karena programnya SR Frankfurt ini cukup bagus juga ya kan. Apalagi tuh di terakhirnya tuh di Liga musim lalunya. Karena wak meyakinkan di sini pun SR Frankfurt bisa bertahan selisih 2 gol. Makanya di sini Wak pasang ditahan di 1,3/4-nya untuk di SR Frankfurt. Kalau di defendernya Wak pasang di over di 3,4-nya. Karena Wak di sini pun ya bakalan balas-balasan gol untuk di kedua tim kali ini. Oke Wak. Lanjut Wak, kita ke Liga Serie A Italia. Atalanta melawan Sampdoria. Di kelas sementara di sini Atalanta ini peringkat ke-6 dengan butuh 35, sedangkan Sampdoria ini dia peringkat di 19 dengan poin 9 di zona degradasi. Dilihat dari head-to-head tim di sini. Di sini 5 kali kemenangan untuk di Atalanta dan sekali kemenangan untuk di Sampdoria di Liga musim lalunya di tahun 2020. Di menit terakhir di situ Wak bisa sendiri di kandangnya Sampdoria, di situ dia ngebantai dengan 1-2-0, tapi di kandangnya Atalanta di sini dia ngebantai dengan 1-4-0. Untuk pemain Atalanta di sini 3 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Tim terakhir imbang ini melawan Juventus ya kan. Kedua ini pun kebantai di kandangnya sendiri. Sedang pemain Sampdoria di sini cukup berantakan, 4 kali melangkah kekalahan beruntun. Nah, juga Wak sumbernya lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak ada main untuk di Atalanta ini, ada 2 pemain, sedangkan di Sampdoria dia full squad. Dan di sini masing-masing kedua tim ini masih ada pemain yang dipertanyakan. Sedangkan di Sampdoria ini ada 5 pemain yang masih dipertanyakan, sedangkan di Atalanta cuma 1 pemain yang masih dipertanyakan. Untuk pemain Atalanta di sini bermain di home-nya 3 kali kemenangan dan 2 kali melangkah kekalahan. Nah, sementara di sini Atalanta di sini bermain di home-nya cukup ya, kok bisa sendiri kan. Kemarin itu cukup berantakan, tapi di sini dia di menit terakhirnya lagi naik-naiknya sebagai tim tuan rumah. Sedang pemainnya Sampdoria di sini bermain di away-nya, sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 3 kali melangkah kekalahan. Nah, sementara di sini Sampdoria sini bermain di away-nya cukup ya lumayan acak aduk dibilang kan. Di sini dalam sementara akhirnya dia mampu cuma 2 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang, selebihnya 6 kali melangkah kekalahan. Nah, juga Pak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandar handicap Atalanta yang pur Sampdoria 1,5, 1,4, 1,3/4 sama 1. Kalau defendernya 2,3/4, 3,2,5 sama 3,4. Nah, di sini purana jelas cukup besar ya kan. Apalagi di sini Atalanta sebagai tim tuan rumah, dan untuk performanya pun di sini pun Atalanta lebih kecondong. Dan untuk di odds minusnya pun di sini Wak meyakin Atalanta bisa menang selisih 2 gol karena di pur di 1/4-nya. Maka di sini Wak pasang di pur di 1/4-nya untuk di Atalanta. Kalau di defendernya Wak pasang di over di 2,5-nya karena prediksi skor ini bakalan 3-0 untuk di Atalanta kali ini. Oke Wak. Lanjut Wak, terakhir kita ke Liga Prancis. Marseille melawan AS Monaco. Di kelas sementara di sini Marseille ini di posisi ketiga dengan poin 42, sedangkan AS Monaco ini dia peringkat keempat dengan poin 37. Di sini beda satu aja peringkatnya, tapi poinnya beda jauh. Untuk dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Marseille dan 3 kali kemenangan untuk di AS Monaco. Nah, di terakhir di situ Wak bisa sendiri. Di kandangnya AS Monaco di situ Marseille menang dengan 3-2 ya kan. Di sini terakhirnya dia balas-balasan gol. Di sini Wak bisa sendiri performanya Marseille dan AS Monaco gimana. Untuk performanya Marseille di sini 4 kali kemenangan beruntun, sedang performanya AS Monaco di sini 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali melangkah kekalahan di Liga Copa Prancisnya. Nah, Liga Wak sumbernya lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak main. Untuk di Marseille ini ada 3 pemain, sedangkan di AS Monaco
ada 2 pemain yang tidak disuruh main, dan untuk di Marcel ini ada 3 pemain lagi yang masih bertekad bermain gak di match kali ini. Untuk Romain Marcel di sini bermain di home-nya cukup main bagus, 4 kali kemenangan dan sekali kekalahan di Liga Championnya melawan Tottenham Hotspur. Dan sementara di sini Marcel di sini bermain di home-nya cukup ya lumayan bagus ya kan, apalagi terakhir sini dia lagi naik-naiknya. Dalam sementara akhirnya dia mampu 5 kali kemenangan, sekali bakal imbang dan selebihnya 4 kali melawan kekalahan. Sedang bermain AS Monaco di sini bermain di wing-nya cukup yang bagus, 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah sementara di sini AS Monaco di sini bermain di wing-nya ya sendiri kan, cukup yang bagus juga di sini. Apalagi di terakhirnya. Dalam sementara akhirnya dia mampu 4 kali kemenangan, 4 kali berakhir imbang dan selebihnya 2 kali melawan kekalahan. Nah juga Pak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Marcel ya pur AS Monaco 1/4, setengah, 3/4 sama lek-lekan. Kalau kita counternya 2, 3/4, 2 setengah, 3 sama 2 1/4. Nah, di sini handicapnya lebih condong ke Marcel, apalagi sebagai tim tuan rumah untuk di klasemen dan untuk di head to head di terakhirnya. Kalau di sini lebih condong ke AS Monaco, di sini makanya ada purbalik ya kan. Kalau di sini ada purbalik di perubahan pasaran nanti malam, di sini ya bisa terjadi itu AS Monaco yang menang. Tapi di sini dilihat dari pasarannya ya mentok pun berakhir emang ya kan. Kalau di pur di seperempatnya ya terjadinya LH lah dibilang kan. Tapi ya buat sekalian untuk bermain aman yang pasang di pur di seperempatnya atau ya pasang di lelekannya di odds 160. Kalau di counternya boleh pasang di over di 2,5-nya karena perskoran ini bakalan 2-1 dimenang oleh Marcel. Oke Wak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wamin. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian lagi pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Champions atau single bet dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kok nggak salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.